Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Tuhan baik, kita bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu, mari kita awali dengan doa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Syukur Tuhan berikan kami kesehatan. Kami dapat jumpa dalam program Doa Pagi. Kami menikmati berita sukacita, yaitu firman Tuhan. Kami dapat berdoa bersama dan kami percaya pertemuan kami ini akan memberkati kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini saya akan bacakan ayat yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada Timotius, supaya sebagai seorang pelayan Tuhan, berani, suka, mau menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, karakter dari buah roh, salah satu karakter dari buah roh adalah kesetiaan. Dan ini perlu kita miliki supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, Amsal 19 ayat yang ke-22, sifat yang diingini pada seseorang adalah kesetiaan. Puji Tuhan, bahkan di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara, sukar untuk menemukan orang yang setia. Tetapi kalau orang yang menyebut dirinya baik hati, itu ada di sekitar kita, banyak di sekeliling kita. Tetapi untuk mendapatkan seorang yang setia, itu sukar, saudara, karena kesetiaan itu diukur bukan di awal, tetapi selalu kesetiaan itu diukur di akhir. Dan saudaraku, kita berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan itu membuat seseorang itu dinilai apakah dia itu benar-benar setia kepada sesama manusia atau kepada Tuhan. Itu diukur di akhir perjalanan. Saudara, dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8, Rasul Paulus katakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Yesus, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Rasul Paulus menasehati kepada Timotius supaya tidak malu bersaksi tentang Tuhan. Tidak perlu malu karena Paulus adalah seorang hukuman, saudara-saudara, yang menderita karena Injil. Dan seorang yang setia, kita lihat bukan seorang yang takut menderita. Seorang yang setia adalah seorang yang berani menerima risiko penderitaan, saudara. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua
ayat yang ke-9, Rasul Paulus menulis lagi kepada Timotius, "Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak dapat dibelenggu." Firman Allah berkuasa. Terus dia akan diberitakan. Bagi pelayan Injil yang setia kepada Injil, pelayan Injil yang setia terhadap Kristus, dia akan dipanggil untuk ikut menderita seperti tentara yang bersedia menghadapi kesulitan, bersedia menghadapi penderitaan, dan secara rohani mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pengalaman Paulus dia tulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 29. Paulus mencatat di sana bermacam-macam penderitaan, kesulitan, sengsara, kesusahan yang dia alami karena Injil. Walaupun dia catat ada 20 macam pengalaman-pengalaman yang dia alami, tetapi dikatakan bahwa masih banyak lagi yang dia tidak mencatatnya. Saudara, berarti Paulus dalam pelayanan hidupnya penuh dengan masalah, kesusahan, dan penderitaan. Tetapi Paulus tetap setia, bahkan setia sampai mati, saudara-saudara. Setia bukan saja dari kita kepada Tuhan, tetapi setia itu juga diperlukan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Seorang suami harus setia terhadap istrinya, dan seorang istri harus setia terhadap suaminya. Bukan hanya di masa-masa senang, bukan hanya di waktu diberkati, tapi juga pada waktu susah, pada waktu tidak berdaya. Apakah mereka masih tetap setia? Saudara, banyak terjadi perceraian, banyak terjadi perpecahan dalam rumah tangga Kristen karena masalah ini, yaitu tidak setia. Saudara, nah dalam perjanjian lama, bahkan dalam perjanjian baru, banyak dicatat tokoh-tokoh Alkitab yang setia bahkan sampai mati. Misalnya Abraham, Musa, Yusuf, Daniel, Paulus, Timotius, Petrus, dan masih banyak lagi, saudara-saudara. Janji Allah kepada mereka yang setia kita dapat baca di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Firman Allah yang datang kepada jemaat di Smyrna, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Puji Tuhan, janji Tuhan buat mereka yang setia, buat mereka yang dapat bertahan di dalam iman mereka, yang setia sampai mati, maka Tuhan akan memberikan kepada mereka mahkota kehidupan. Puji Tuhan, kiranya ini terdapat juga kepada seluruh pemirsa. Tetapi ada kalanya kita orang-orang percaya lalai dalam hal kesetiaan. Ada kalanya orang percaya gagal dan gagal lagi. Tetapi puji Tuhan, firman Allah dicatat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal
dirinya. Puji Tuhan, jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Puji Tuhan, berapa kali gagal tetapi kita harus bangkit kembali. Kita harus kembali lagi kepada iman kita kepada Tuhan. Kejarlah kesetiaan. Puji Tuhan, saudara, saya ingin ceritakan sedikit tentang seorang yang bernama Daniel yang hidup dalam perjanjian lama. Dia adalah seorang yang setia dalam kesulitan menghadapi bahaya maut. Dia tetap setia kepada Tuhan. Di usia ke-18, dia sudah dibuang ke kerajaan Babilonia, saudara. Tetapi di sana dia tetap adalah Daniel yang setia di dalam imannya kepada Tuhan. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makan makanan raja, makan makanan kerajaan, minum minuman kerajaan. Tetapi dia mau supaya dia makan makanan biasa. Tetapi puji Tuhan, saudara, 10 hari kemudian mereka memeriksa keadaan Daniel dan 3 orang temannya. Mereka ini 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang lainnya. Bukti bahwa ketika kita setia, Allah pelihara kita. Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Itu yang membuat dia berhasil dan berhasil dan berhasil. Meskipun banyak masalah yang dia harus hadapi, banyak orang yang ingin menyingkirkan dia, tetapi Allah pelihara Daniel. Ada 4 hal yang kita bisa tahu tentang Daniel. Daniel berarti Tuhan adalah hakimku. Puji Tuhan. Jadi ada 4 hal yang kita lihat di dalam diri Daniel. Yang pertama, Daniel adalah seorang yang mempunyai tujuan hidup. Dia tahu untuk apa dia hidup. Dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, dia ketika berusia 18 tahun, dia sudah dibuang ke kerajaan Babylon. Tetapi dia tetap percaya, dia tetap miliki iman yang kuat kepada Tuhan. Daniel adalah seorang yang cakap, seorang yang cerdas, yang dididik dalam istana kerajaan. Tetapi Daniel tetap Daniel yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Dia mempunyai tujuan hidup. Imannya tetap. Dia suka berdoa, berhubungan dengan Tuhan. Inilah tujuan hidupnya, saudara. Jadi yang kedua, Daniel adalah seorang yang selalu berdoa. Dalam Daniel pasal 2 ayat 17 sampai 18. Hubungan Daniel dengan Tuhan begitu akrab. Ketika Daniel mendengar bahwa Raja Darius telah menandatangani undang-undang baru, bahwa dalam 30 hari tidak ada orang yang boleh berhubungan dengan ilah-ilah mereka, dewa-dewa mereka, atau kepada manusia lain, hanya kepada Raja. Mereka yang meminta pertolongan, mereka memohonin sesuatu, haruslah kepada Raja. Daniel tidak kecewa. Daniel tidak takut. Malah setelah dia tahu hal tersebut, dia masuk ke dalam kamarnya dan dia berdoa kepada Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Inilah kehebatan Daniel. Dia diberikan roh yang luar biasa, saudara. Kekuatan Daniel dan kawan-kawannya adalah doanya. Saudara-saudara, roh yang diberikan Tuhan membuat Daniel selalu berhasil dan berhasil sampai di masa tua. Dia masih menjadi orang kebanggaan raja. Yang ketiga, Daniel punya daya tanggap yang tajam. Dia tahu kapan dia berdiam diri dan dia tahu kapan dia harus berbicara. Ada waktunya berdiam diri, ada waktunya
berbicara. Itu dia terima dari Tuhan, saudara. Dan yang keempat, Daniel adalah seorang yang punya kuasa. Ini dapat dilihat di seluruh kitab Daniel. Bagaimana Tuhan pakai Daniel. Ini yang membuat ia diangkat oleh Raja Darius menjadi orang nomor 1 setelah raja. Dan Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Puji Tuhan, kiranya apa yang dimiliki oleh Daniel kita dapat pelajari, kita dapat mengikuti, supaya apa yang Daniel miliki kita juga belajar, supaya Tuhan berikan kita roh yang dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Hari ini kami disegarkan lagi dengan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, bahkan setia sampai akhir. Puji Tuhan, hamba-Mu berdoa buat umat Tuhan yang kala ini sedang berduka cita karena ada anggota keluarganya yang dipanggil Tuhan. Berikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat yang sakit, yang lemah, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang terbaring lemah di rumah. Mari dengan kuasa-Mu, bilur-bilur Yesus, menyembuhkan sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden, staf menteri dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan pakai mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dapat membawa Indonesia semakin mengenal Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan di daerah-daerah perintisan. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang dalam kekurangan. Tuhan perhatikan dan Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami akhiri program doa pagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.